Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Rogate tanggal 5 Mei 2024 dengan tema setiap orang yang meminta menerima, yang didasari pada nats firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 1 sampai 11. Baiklah saudara-saudari, saya akan bacakan nats firman untuk kita dan demikianlah bunyinya. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menghoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap manusia pasti memiliki banyak kekurangan, pasti memiliki banyak kesalahan. Maka atas kenyataan itu, sesungguhnya setiap orang tidak pantas menghakimi siapapun. Tetapi saudara-saudara, kalau kita harus memberikan koreksi terhadap saudara-saudara kita, maka kita harus sadar diri siapa kita. Maka atas kesadaran yang kita miliki bahwa kita juga adalah memiliki kekurangan, maka koreksi yang kita pakai adalah bukan koreksi yang berdasar pada diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, tetapi koreksi yang kita pakai adalah yang berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Kalau pikiran kita yang kita sampaikan, bisa jadi kita adalah bagian orang yang munafik, karena apa yang kita pikirkan belum tentu seperti yang kita lakukan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya kalau kita mau mengoreksi, mau mengangkat balok dari mata saudara-saudara kita, mau menyatakan kesalahan dari saudara-saudara kita, maka terlebih dahulu sadari diri sepenuhnya dengan mengoreksi diri kita terlebih dahulu, sehingga dengan demikian kita juga pantas mengoreksi saudara kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kemudian ketika kita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi orang-orang menolak kebenaran itu? Maka di sini Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa ada sebuah kenyataan, ada banyak orang yang menolak
yang namanya kebenaran. Maka orang ini disebut dengan orang-orang pencemooh, dan Tuhan Yesus mengumpamakan mereka seperti anjing dan babi. Seekor anjing jika diberikan kebaikan kepadanya, pertolongan kepadanya, bisa jadi kemudian dia balik menyerang. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus. Barang yang kudus maksudnya di sini adalah kebaikan, kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berikan itu kepada orang-orang pencemooh, mereka sama sekali menolaknya dan bahkan menjelekkan kebenaran itu. Maka diingatkan oleh Tuhan Yesus, daripada mereka menjelekkan itu firman Tuhan, lebih baik tidak usah sampaikan kepada mereka. Kemudian di kata-kata berikutnya, Yesus juga mengatakan, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Mutiara yang dimasukkan Tuhan Yesus di sini adalah hikmat kebenaran firman Tuhan. Jadi seekor babi ketika dilemparkan di hadapannya sebuah mutiara yang sangat berharga, dia tidak menganggap itu, bahkan dia menginjak-injaknya. Maka daripada itu sia-sia, lebih baik jangan diberikan. Kalau ada orang-orang pencemooh yang menolak hikmat yang kita berikan, tidak usah paksakan. Lalu jika demikian, siapa yang menyampaikan kebenaran itu kepada mereka-mereka yang pencemooh? Bagaimana pencemooh itu kemudian tahu bahwa itu adalah barang yang kudus dan mutiara yang sangat berharga? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya persoalan itu kita komunikasikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab sesuatu yang tidak bisa kita lakukan tetapi Tuhan bisa lakukan. Maka di sini yang mau dikatakan adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat tidak mungkin kita lakukan, maka serahkan ketidakmungkinan itu hanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Dikatakan di sini, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Artinya Tuhan berjanji pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, seperti yang dikatakan di dalam ayat 11, bahwa Bapa di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perlu kita ingat bahwa pemberian Tuhan, apa yang kita pergumulkan dalam Tuhan, jawaban daripada pergumulan kita bukan juga atas dasar pemikiran kita, tetapi dengan cara Tuhan. Jadi bukan cara kita, cara Tuhan yang tetap terjadi. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah cerita ini, di mana suatu ketika dalam sebuah peperangan ada seorang prajurit yang kemudian terpisah dari kelompoknya dan mereka pun lost kontak. Dan seketika dia melihat tentara musuh mendekat ke arahnya. Dia takut, lalu kemudian dia masuk ke dalam hutan dan mencari tempat berlindung. Singkat cerita, dia menemukan sebuah tempat yang baik untuknya, yaitu sebuah goa. Sesaat dia merasa lega karena bisa berlindung dalam goa itu. Tetapi saudara-saudara, setelah beberapa saat kemudian, dia mendengar derap langkah musuh semakin mendekat. Dia semakin takut. Tetapi dalam ketakutan itu dia meminta kepada Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan menolongnya, supaya Tuhan melakukan sesuatu atas pintu goa itu, sehingga musuh tidak melihatnya. Tetapi saudara-saudara, setelah dia berdoa, dia hanya melihat seekor laba-laba yang perlahan-lahan membangun jaringnya di sana, dan kemudian pintu goa itu tertutup dengan jaring laba-laba. Dan singkat cerita, tentara musuh pun semakin mendekat, dan benar saja mereka mendekati goa itu. Namun apa yang mereka lihat adalah bahwa pintu goa itu banyak sekali jaring laba-laba. Lalu setelah diperiksa, mereka berkata
tidak mungkin ada orang masuk ke dalam gua ini. Kalaupun ada orang masuk, pasti jaring laba-laba ini sudah tidak ada di sini, dan itu pasti sudah hancur. Ayo kita lanjutkan saja perjalanan kita, kata tentara musuh. Dan singkat cerita, selamatlah si tentara yang ditinggalkan kelompoknya tadi. Dia bersyukur kepada Tuhan. Ternyata Tuhan begitu luar biasa. Dengan jaring laba-laba yang sangat lemah pun saya bisa selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara kerja Tuhan memang sulit untuk kita pikirkan. Maka yang terpenting untuk kita lakukan adalah ketika kita mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami pergumulan, dan mungkin masalah itu di luar daripada jangkauan pemikiran kita, serahkanlah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya masalah kita itu bisa selesai. Carilah solusi persoalan itu dalam Tuhan. Ketoklah pintu supaya Tuhan membukakan cara bagaimana kita harus mengatasi persoalan itu. Yohanes 14 ayat 14 berkata demikian, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Maka saudara-saudara, mari datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus terus sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, dan kami harus juga terus membangun komunikasi dalam Tuhan, dalam doa. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami senantiasa mengingat bahwa Tuhan adalah menjadi pengharapan kami sesuatunya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa kepadamu. Amin.